kami boleh menerapkan di dalam hidup setiap kami. Apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup setiap kami itu digenapi. Tidak ada yang gagal, semuanya jadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, kami mengucap syukur. Semua penghalang dipatahkan. Kami minta kuasa darah Yesus membungkusi setiap kami, membasuh area ini. Darah Yesus menyucikan tempat ini di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Baik, saya duduk saja. Kita akan melihat konsep keselamatan, yaitu materinya sudah ada. Jadi kita akan melihat materi ini. Keselamatan itu artinya pembebasan dari dosa dan akibat dosa, yaitu hukuman. Keselamatan merupakan anugerah Tuhan dan kehendak Tuhan. Tuhan sendirilah yang merencanakan keselamatan itu untuk seluruh manusia, sehingga Dia, yaitu Bapa Yahweh, mengutus anaknya ke dalam dunia. Dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak akan binasa, namun beroleh hidup yang kekal. Dengan demikian terbukalah keselamatan yang membawa manusia itu keluar dari hukuman akibat dosa kepada pembenaran, jadi dibenarkan dari kematian atau maut kepada kehidupan yang kekal. Ya, kita lihat di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-24. Yohanes 5 ayat yang ke-24 kita bisa lihat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, jadi siapa yang percaya kepada Yeshua HaMashiach itu sudah pindah dari maut kepada hidup. Ya, seperti itu, seperti apa yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kita lihat lagi di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Ya. Itu Matius 1 ayat ke-21. Atau mungkin kita lewati saja karena itu hampir sama. Ya. Kita lihat sekarang di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Ya. Itu bunyinya seperti ini. Setiap orang yang lahir dari, di sini ditulis Allah, tapi kita akan baca Elohim, Yahweh, tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, dan ia tidak berbuat dosa karena ia lahir dari Elohim, Yahweh. Nah, seperti itu. 1 Petrus 3 ayat 9. Kemudian Galatia pasal 3 ayat 14 dan 15. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sampai kepada kita juga, sehingga oleh iman kita menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Nah, dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 itu, kalau kita percaya
hati kita, kita dibenarkan. Mengaku dengan mulut kita, kita diselamatkan. Itu Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Nah, Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi keselamatan di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 itu tambahan dari saya. Itu dikatakan tidak ada di dalam siapapun, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya, Yeshua HaMashiach. Jadi Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Saudara, jadi keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, kalau saudara lihat di dalam tabernakel, tabernakel itu, ya, saudara lihat itu tabernakel, itu di bagian itu gerbang, itu kan ada 4 tiang, ya. Itu berbicara tentang 4 kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil diberitakan orang percaya, dan di sini dituliskan Yohanes 10 ayat yang ke-7 itu adalah Yesus, itu adalah satu-satunya pintu bagi domba-domba. Ya, Yesus adalah pintu, Yeshua itu adalah pintu bagi domba-domba. Dan pintunya untuk masuk surga itu adalah Yesus. Jadi saudara kalau mengajarkan kepada orang, pastikan bahwa pintunya itu adalah Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yohanes 14 ayat yang ke-6, ya, itu dikatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tanpa melalui aku. Jadi kalau tanpa melalui, tidak ada seorang pun yang dapat bisa datang kepada Bapa di surga. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Tidak ada. Ini konsep kita tentang keselamatan. Jadi setelah percaya, ya toh, orang itu dia bertobat sungguh-sungguh, ya. Percaya ini kan dari di situ ada mezbah korban bakaran. Di situ berbicara tentang bagaimana Yesus itu mati di salib, seperti itu. Nah, Yesus mati di salib itu untuk pertama menanggung dan memikul semua dosa. Ini pelajaran ya, jadi saudara boleh tulis. 1, menanggung dan memikul semua dosa. Ayatnya itu begitu banyak kalimat. Dan yang kedua, Yesus Kristus itu menanggung dan memikul semua hukuman. Orang yang ada di dalam Kristus itu bebas dari hukuman. Itu Roma pasal 8 ayat yang pertama. Kemudian yang ketiga itu dia menanggung dan memikul, membebaskan saudara dari semua kutuk hukum Taurat. Yang ketiga, kutuk hukum Taurat. Mengapa? Karena Musa membawa hukum Taurat, Yeshua membawa kasih karunia. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-17. Setiap orang dituntut untuk melakukan hukum itu, yaitu firman. Tetapi orang tidak dapat melakukan hukum itu. Nah, orang yang tidak dapat melakukan hukum Taurat ini,
dianggap berdosa atau dianggap hutang. Nah, semakin hari hutangnya semakin banyak. Makanya Yesus mati di atas kayu salib. Tadi di dalam Galatia tadi, terkutuklah orang yang mati dan matinya digantung di atas kayu salib. Itu membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi Yesus mati membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat, membayar lunas semua surat hutang dosa itu. Dia menebus dan membayar lunas saudara. Amin. Seperti itu. Membayar lunas semua surat hutang. Lunas dibayar. Seperti itu. Nah, saudara harus pahami ini dan saudara harus mengerti ini. Jadi seseorang kalau di dalam hukum Taurat, kalau dia harus minta ampun akan dosa, itu biasanya 1 tahun 1 kali. Itu pun harus korban, membawa binatang. Bisa sedikitnya itu burung terpukul, bisa domba, bisa lembu, ya, seperti itu. Begitu susah. Ya. Tetapi melalui Yesus Kristus yang mati, saudara lihat di dalam konsep keselamatan Tuhan di dalam tabernakel ini, pola keselamatan Tuhan dalam tabernakel ini, saudara bisa tahu, karena ini adalah dasar. Tabernakel ini adalah dasar. Karena nanti ada, selain kemah Musa, ini kemah Musa, itu ada nanti namanya pondok Daud. Nanti kita akan belajar. Selain pondok Daud itu ada namanya Bait Suci Yehezkiel. Tapi itu nanti kita akan sedikit bahas. Dasarnya adalah tabernakel. Ini adalah yang dilihat Musa. Ini adalah firman. Jadi jangan ada orang yang menolak ini, jangan. Seperti itu. Ini adalah firman. Dalam Keluaran pasal 25 sampai pasal 40 itu ada tertulis ini. Jadi, saudaraku, ini adalah pola keselamatan Tuhan. Nah, ini yang perlu saudara dan Bapak Ibu pahami, dan adik-adik semua. Ya, jadi keselamatan itu memang tidak ada di dalam siapapun, hanya ada di dalam Yeshua HaMashiach. Dan Yeshua HaMashiach mati di atas kayu salib itu seperti anak domba yang disembelih. Dia mati di atas kayu salib, menanggung dan memikul semua dosa, semua hukuman, semua kutuk, ya. Menebus saudara dan saya, membebaskan saudara dan saya dari semua kutuk hukum Taurat, membayar lunas semua surat hutang itu, lunas dibayar. Saudara dibebaskan, ya, saudara dibebaskan seperti itu. Saudara dibebaskan. Nah, saudara, ini yang saudara harus pahami dan mengerti. Dan yang keempat, Tuhan Yesus itu menanggung dan memikul semua penyakit. Orang mengira Yesus atau Yeshua itu ditindas dan dipukul oleh Tuhan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan. Dia diremukkan oleh karena kejahatan yang saudara lakukan. Itu ada dalam Yesaya 53 ayat 3 dan 4. Seperti itu. Nah, saudara, penyakit, apapun bentuk penyakit,
Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Saya sudah mengalami, saya dulu hipertiroid, dari berat badan 107 turun menjadi 62. Saya selama dari tahun 93 sampai 98, 5 tahun saya bergumul. Istri saya kakinya yang varises itu lubangnya besar begini, ya, itu sudah 12 sampai 13 tahun, dan Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Jadi itu janji Tuhan, kita tinggal klaim saja. Tuhan tidak bilang kamu tidak sakit, tidak akan sakit. Tidak, tapi Tuhan bilang kalau kamu sakit, Aku yang menyembuhkan. Amin. Jadi jangan takut dengan sakit penyakit, karena firman-Nya itu jaga kami. Seperti itu. Nah, saudara, yang terakhir adalah dia mati. Yesus ini mati dikorbankan. Di dalam mesbah korban bakaran ini, anak domba itu disembelih, darahnya diambil, dikorbankan, dagingnya dikorbankan. Dia mati dikorbankan hanya untuk satu kali saja, membawa darahnya sendiri dan masuk di dalam itu. Di situ ada pintu gerbang, ada pintu kemah. Nah, saudara, pintu kemah ini, sebelum masuk pintu kemah itu ada kolam pembasuhan. Nah, setiap orang yang percaya itu harus dibaptis. Nah, baptisan juga ada 3. Baptisan yang pertama adalah itu Yohanes Pembaptis yang berkata bahwa Dia yang datang daripadaku ini, aku melepaskan kasutnya pun tidak layak. Ia akan datang. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Dia yang akan datang daripadaku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Siapa Dia? Yesus Kristus atau Yesus Kristus. Dan dengan api. Jadi baptisan itu ada baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan baptisan api. Baptisan api, orang sering bertanya, apa itu baptisan api? Baptisan api adalah seperti kayak ujian terakhir. Saudara ini benar-benar diuji, apakah saudara ini benar-benar percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhanmu dan Juru Selamatmu. Seperti Abraham diperintahkan, bawa anak Ishak, persembahkan dia, sembelih dia, potong dia, begitu. Tetapi baptisan api itu juga berbicara tentang lawatan akhir zaman. Api itu akan dicurahkan di akhir zaman. Jadi semakin kita mengalami ini, itu semakin hebat Tuhan pakai kita. Seperti api. Nah, saudara, ini yang saudara perlu. Dia dikorbankan mati menjadi pengganti saudara dan saya, menjadi Tuhan, menjadi Juru Selamat, karena Dia menggantikan engkau dan saya mati. Saudara diselamatkan, dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari akibat dosa, yaitu hukuman, dan itu adalah anugerah. Anugerah seperti itu. Nah, saudara, tanda orang selamat itu percaya dan menerima Yesus sebagai
di sini dengan sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ya, jadi kalau saudara melayani orang, kalau orang itu belum kenal Tuhan atau sudah kenal Tuhan, tetapi kenal Tuhan karena keturunan, bapak saya Kristen, oh Sabu Tete itu dulu majelis paling hebat, oh Sabu Tete itu pendeta, saya punya, itu tidak menjamin engkau selamat, tidak. Jadi harus saudara tuntun kembali dia menerima, percayakan menerima Yesus sebagai Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu dimeteraikan, orang itu setelah itu dimeteraikan dengan Roh Kudus, bahwa kita sudah selamat, orang itu sudah selamat. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Yang lain saudara baca sendiri nanti. Saya akan baca satu ayat ini saja. Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam dia juga kamu, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia Yesua Mesias, kamu juga ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus dan yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, itu garansi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita ini milik daripada Tuhan. Jadi saudara ingat, menjadi jaminan bagian kita sampai berarti ada proses. Memperoleh seluruhnya itu berarti ada proses di dalam keselamatan, yaitu penebusan yang menjadikan kita miliknya Tuhan. Mengapa kita tidak bisa menerima janji Tuhan? Karena proses penebusan itu mungkin belum terjadi dalam hidup. Engkau boleh, setan boleh bilang engkau boleh Kristen, silakan engkau menjadi Kristen. Tapi kalau engkau tidak ditebus dan tidak dibayar lunas oleh Yesua Mesias, dan ini adalah satu proses. Keselamatan itu bukan sekali merdeka tetap merdeka, sekali selamat tetap selamat, tidak. Keselamatan itu harus dikerjakan. Amin. Amin. Harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Keselamatan itu harus saudara isi. Tuhan mengampuni kita. Kita dibebaskan dari semua dosa dan akibat dosa. Tuhan menjadi juru selamat kita, kita diteguhkan dan dimeteraikan, dibuktikan dengan ketaatan melakukan firman dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Itu ada di dalam kertas yang saudara miliki, ada buah-buah pertobatan. Saudara, kita baca dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-21 sampai 23. Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru pada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berkata terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, nyala dari hadapanku, engkau pembuat kejahatan. Saudara, mengapa? Karena tidak ada buah yang dihasilkan. Kalau saudara lihat di dalam Matius
Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, tetapi waktu itu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Dan berkatalah ia kepada mereka, "Hei kamu keturunan ular dan siapakah yang akan mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan jangan mengira bahwa kamu dapat berkata, dalam hatimu Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Elohim menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Dan kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api." Dan seterusnya. Jadi ada buah yang baik yang dihasilkan. Seperti itu. Dan itu ayatnya begitu banyak. Saudara bisa baca sendiri bahwa kita harus mengeluarkan buah. Yohanes pasal 15, mungkin tidak ada lagi di situ. Ayat yang ke-16, Yohanes 15, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Jadi harus berbuah. Dari mana saudara bisa tahu kalau orang itu bertobat? Dari buah yang dihasilkan dari hidupnya. Kau mau berkata, "Oh, saya ini orang Kristen." Silakan, iblis bilang silakan. Tapi tidak ada pertobatan. Ada banyak yang pakai. Dia datang ke gereja, minta ampun. Dosanya diampuni. Lalu setelah dia keluar, tak apa-apa. Tong minum aku tak apa-apa. Berzina tak apa-apa. Nanti tong datang ke gereja lagi, tong minta ampun lagi. Tuhan ampuni. Ada satu pendeta, dia khotbah. Minggu pertama dia khotbah tentang pengampunan. Minggu kedua dia khotbah sama ayatnya. Ketiga dan keempat dia khotbah sama ayatnya. Majelis mulai gelisah. Dia ini dia ada bahan lain kah? Mosok khotbah sudah 4 minggu di pengampunan terus. Ada satu majelis dia berani tanya, "Pak Pendeta, kenapa Bapak Pendeta khotbah itu pengampunan terus? Aduh, tong bosan dengar." Lalu pendeta dijawab, "Saya beritahu ya kamu semua, kalau kamu mau selamat, mengapa saya khotbah itu terus? Karena kamu tidak taat, kamu belum melakukan firman." Tapi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, jangan dijadikan kasih karunia Tuhan itu sebagai kesempatan untuk kita berbuat dosa. Jangan. Nanti Tuhan bilang, "Kamu bebal, bukan orang yang berseru-seru kepada nama Tuhan yang diselamatkan, tetapi yang melakukan kehendak Bapa." Bukan orang yang melakukan mukjizat. Melakukan mukjizat itu adalah buah ketaatan kita. Tetapi saudara tahu setan juga bisa melakukan mukjizat. Dukun-dukun juga orang datang kepada dukun-dukun itu. Dukun-dukun juga melakukan
Bedanya kalau dukun itu mengikat. Orang itu diikat dalam satu perjanjian dengan setan. Dan kalau mati, dia pasti masuk neraka. Di sini tidak ada, tapi di luar sana banyak. Tetapi kalau dengan Tuhan, saudara gratis, tidak dipungut biaya, tidak ada efek samping, tidak ada, saudara tetap punya jaminan masuk surga. Amin. Seperti itu. Jadi buah yang dihasilkan itu menunjukkan bahwa orang itu bertobat. Oh, kalau di gereja kayak malaikat, memang melayani, hebat Tuhan. Tapi kalau di luar sana kau mabuk, kalau di luar sana kau berzina, kalau di luar sana kamu berjudi, judi togel, sabung ayam, berkelahi, maki-maki. Oh, ini kalau Pentakosta itu di dalam gereja itu bahasa roh hebat, di luar sana bahasa setan cuma yang keluar. Mulai dari maki-maki, mulai dari semua keluar itu, bahasa jorok-jorok semua keluar. Itu apa? Saudara diajar. Saudara menjadi hamba Tuhan juga harus sudah diubahkan. Dari perkataan kita. Jangan ada perkataan yang mengutuk, jangan ada perkataan yang menyinggung gereja lain, lembaga lain, nama orang, nama posisi orang, mungkin bupati, mungkin anggota DPR, jangan seperti itu. Jangan khotbah yang bukan firman. Nanti khotbah otonomi khusus. Dia khotbah lagi bupati, dia khotbah lagi bantuan gereja, dia khotbah lagi semua. Baru mama-mama ini dia bilang, aduh, kok nggak tahu barang itu, apa itu otonomi khusus itu? Apalagi kalau kau khotbah di jalan-jalan, aduh jangan. Setelah kau sampaikan firman baru kau ancam orang lagi. Nanti kalau kau tidak bertobat kau mati. Nanti kalau kau tidak bertobat kau ditabrak mobil kau mati. Kau nanti naik pohon kelapa kau jatuh dan mati. Aduh. Jangan. Kita juga bilang sama jemaat, nanti kalau kamu tidak ke gereja, kalau kau mati saya tidak akan kuburkan kamu. Loh, saya bicara ini, saya ini pernah ketemu dengan pendeta-pendeta model begini, saudara. Modelnya seperti ini. Ada, tapi saya tidak perlu sebutkan namanya. Oh, dong bilang sampai itu. Baru orang itu tolak tidak. Karena apa? Saya tidak dikubur, nanti saya akan bau busuk, orang akan datang cari bau busuk ini dari mana dan orang akan kubur saya. Wow, saya bilang, lari sudah. Saudara, orang percaya tidak berbuat dosa lagi. Dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9 itu jelas sekali. Wah, ini kayak terlalu panjang gitu ya, tapi tidak apa-apa. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Nah, setiap orang yang lahir dari Elohim tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Tuhan. Ia lahir dari, di sini ditulis Allah, dari Bapa Yahweh. Seperti itu. Nah, tidak berbuat dosa lagi artinya tidak senang dalam dosa, karena benih surgawi itu ada dalam dia. Dan ini adalah sifat kita sebagai orang yang percaya, tidak cocok hidup di dalam habitat dosa. Artinya melakukan dosa yang terus-menerus dan tidak mau berhenti. Bagaimana kalau orang ini jatuh ke dalam dosa? Jadi benih daripada Elohim, benih daripada Bapa, benih daripada Yesus Kristus itu ada dalam dirimu. Dia tidak akan berbuat dosa. Dia akan tertuduh kalau buat dosa. Seperti itu. Apabila orang percaya itu terlanjur berbuat dosa, maka harus mengaku dosa. 1 Yohanes 1 ayat
mengampuni. Seperti itu. 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2 itu hampir sama kalimat tersebut. Jadi kalau kita mengaku, Tuhan mengampuni. Ya, seperti itu. Nah, saudara, sampai di sini, karena ini nyambung dengan pelajaran yang kedua, nanti setelah itu baru kita sharing. Jadi tidak berbuat dosa lagi. Bagaimana kalau terlanjur berbuat dosa? Kalau dia terlanjur berbuat dosa itu bagaimana? Ya, kita harus mengaku dosa. Kita harus mengatakan, Tuhan, ini saya, ini hidup saya. Tapi jangan dibiasakan hidup di dalam dosa yang terus menerus, ya. Karena saudara menjadi orang yang beban. Seperti itu. Jadi ada orang-orang yang berjuang untuk keluar dari dosa, itu ada. Dosa apa? Dia bergumul dari dosa karena dia punya utang. Dia bergumul karena apa? Karena mungkin untuk anaknya, pergumulan anaknya yang berbuat dosa, terlibat dengan kejahatan narkoba. Bergumul karena apa? Karena orang tersebut ada di dalam satu ikatan perzinahan. Dia terus berjuang dan akhirnya Tuhan memberikan dia kemenangan. Tapi jangan dibiasakan untuk kita sengaja berbuat dosa. Karena Tuhan itu melihat, Tuhan itu menilai. Amin. Seperti itu. Pelajaran yang kedua, tolong materinya dibagi. Pelajaran yang sudah dibagi atau belum? Ya, kita akan lihat, kita akan langsung karena kita mengejar waktunya. Keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun kecuali hanya di dalam Yeshua HaMashiach. Manusia diciptakan oleh Elohim Yahweh. Elohim itu adalah kata ganti. Itu artinya Tuhan yang menciptakan semesta alam. Elohim itu sebutan. Kalau El Gibor itu Tuhan itu perkasa. El Shaddai itu Tuhan maha besar. El Iyon itu Tuhan maha tinggi. El Roi itu Tuhan apa? El Roi gembala. Rapa Tuhan adalah penyambung. Saudara, El Olam dan masih banyak sebutan-sebutan yang lain. Memang kita ini akarnya Israel, ya memang kita harus seperti itu. Akar kita bukan Arab. Kita pakai nama Yahweh karena akar kita bukan Arab. Sesembahan kita bukan sesembahan orang Arab atau orang Jawa atau orang Sumatera. Tapi sembahan kita adalah Yahweh. Itu nama. Yahweh itu nama. Kalau Allah itu adalah Zat. Zat itu zat. Ada zat cair, zat padat, zat apa lagi? Nah, saudara, kita lihat di dalam Kejadian 1
26-28. Tolong baca satu orang buat saya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Ya, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26-28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amin. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, puji Tuhan. Menciptakan, baiklah kita itu berarti bukan satu pribadi. Itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita diciptakan itu sepeta, segambar, hampir mirip dengan Dia, dengan Elohim, seperti itu. Lalu di situ diberi kuasa, diberi otoritas untuk semua yang ada di bumi, semua yang ada di udara. Di bumi apa? Ikan dan semua binatang. Di udara, kemudian segala binatang yang merayap dan mengeriak di bumi. Jadi di laut, darat dan udara. Di laut itu ikan, di darat itu binatang, dan di atas itu burung. Elohim menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Elohim diciptakan laki-laki dan perempuan, diciptakan mereka. Dan Elohim memberkati mereka. Lalu diperintahkan beranak cuculah. Ini satu tanggung jawab. Lah itu tanggung jawab. Bertambah banyak dan penuhilah bumi, taklukkanlah. Itu juga tanggung jawab, menaklukkan. Berkuasalah, kuasai bumi. Begitu. Ya. Tapi saya tidak berbicara itu. Berkuasalah atas semua yang ada di laut, di darat, dan di atas. Manusia jatuh ke dalam dosa. Setelah manusia diciptakan yang begitu indah, begitu luar biasa, ditaruh di satu taman, yaitu namanya Taman Eden. Ya. Tapi saudara, bukan ketidaktaatan, manusia itu melanggar dan jatuh ke dalam dosa. Dalam Kejadian pasal 3 ayat ke-6. Ya, Kejadian 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya itu memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Mereka tahu bahwa mereka telanjang dan menyembah daun pohon ara dan membuat cawan. Saudaraku, diberitahu semua yang ada dalam taman ini boleh kamu makan, kecualikan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat.
mendekat saja jangan. Tetapi karena manusia itu punya keingintahuan, lalu iblis dia berkata, kalau kamu sekali-sekali kamu makan itu tidak apa-apa. Dia balik firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kamu akan mati kalau makan buah ini. Tetapi iblis sekali-sekali kamu tidak akan mati. Dan memang pohon itu menarik hati daripada Hawa. Singkat cerita dia petik dan dia makan. Lalu suaminya yaitu Adam ikut memakan. Akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Dan itulah yang terjadi. Akibatnya manusia itu tubuhnya menjadi fana, tidak kekal. Kemudian jiwa manusia itu menjadi cemar. Dan yang ketiga, roh manusia itu tidak berfungsi untuk dapat bersekutu dengan Tuhan, tidak terkonek kembali, tidak terkonek bersekutu dengan Tuhan. Manusia mengalami hukuman kekal, yaitu siksaan di neraka. Saudara, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi kendati demikian, karena manusia itu diciptakan sepeta, segambar dan semirip, mirip dengan Elohim, mirip dengan Tuhan itu sendiri. Dan manusia itu diciptakan ada hembusan nafas, itu dihembuskan. Tidak sama dengan malaikat. Manusia diciptakan dibentuk dari tanah liat. Dari tanah liat itu kemudian saudaraku menjadi daging, lalu dihembuskan nafasnya ke dalam tubuh manusia. Diciptakan sesuai dengan gambaran rupa daripada Tuhan itu sendiri. Hampir mirip. Hampir mirip. Alkitab juga menulis bahwa manusia itu adalah, di situ ditulis Allah di Alkitab, huruf kecil, Elohim, huruf kecil. Artinya kita itu hampir sama. Karena diberi otoritas kuasa yang penuh atas taman Eden, atas dunia ini. Saudara, manusia dijebak dan jatuh ke dalam jebakan itu. Apa yang dikatakan iblis itu didengarkan, melupakan perkataan Tuhan, tidak taat, melanggar firman, dan dia jatuh ke dalam dosa dan ada hukuman. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia adalah hidup yang Roma pasal 6 ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Saudara, manusia memerlukan keselamatan. Untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, Tuhan menganugerahkan, memberikan keselamatan. Kita baca di dalam Efesus pasal yang ke-2 ayat yang ke-8.
situ dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ingat tadi bahwa Musa membawa hukum Taurat. Itu siapa yang dapat melakukan hukum itu baru dibenarkan. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hukum itu. Dan dosa itu dianggap buta. Dan Yesus mati di atas kayu salib untuk membayar lunas, tergantung untuk membebaskan manusia dari kutuk hukum Taurat, membayar lunas semua surat hutang. Selesai. Yesus berkata, sudah selesai. Ingat ya. Dan dia kerjakan semua itu. Dia mati menggantikan saudara mati. Dia dikorbankan seperti anak domba yang disembelih. Dengan darahnya satu kali dia masuk ke dalam ruangan suci. Ini tabernakel ini nanti akan dijelaskan oleh Bapak Pendeta besok. Bapak Pendeta Bernardo Rubino. Saudara, darah itu dibawa masuk ke atas tutup pendamian. Saudara lihat itu ada tabut perjanjian. Ada tabut perjanjian. Jadi dari pintu gerbang masuk ke pintu kemah, lalu ada kain tapir. Kain tapir itu pada waktu Yesus disalib terbuka, terbelah, terbakar karena gempa bumi yang hebat, dan darah itu dituang. Satu kali saja Yesus masuk ya di dalam kemah di mana ada tabut perjanjian. Saudara, oleh sebab itu kita mendapatkan kasih karunia. Dia mati menjadi juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, yaitu Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Yang punya juru selamat cuma kita. Agama-agama lain tidak punya juru selamat. Amin. Saudara percaya itu? Jadi kalau saudara jadi penginjil, tegaskan, tidak ada yang lain. Begitu. Bahkan nama Yesus itu nama di atas segala nama. Nama 3 dimensi, di langit, di bumi, dan dalam dasar bumi. Nama yang lebih tinggi dari setiap nama yang disebut. Manusia boleh punya nama, presiden boleh punya nama, perdana menteri boleh punya nama, nabi pun, rasul pun boleh punya nama. Tapi nama Yesus Kristus lebih tinggi dari setiap nama yang disebut di bumi ini sampai surga. Loh, namanya saja sudah hebat. Semua takluk dan tunduk kepada namanya. Amin. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Manusia itu diselamatkan. Amin. Amin. Kisah Rasul pasal 4 ayat 15. Dia mati di atas kayu salib menjadi juru selamat. Kasih karunia. Jadi itu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian, gift. Jangan ada orang yang sombong, jangan ada. Jangan ada. Seorang hamba Tuhan itu semakin lama harus semakin rendah hati, dan dibuktikan dengan buah-buah pertobatannya. Bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri atau sombong. Karena kita ini dibuatkan Tuhan, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan oleh Bapa kita di surga. Sebelumnya Bapa mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudaraku, itu bukan hasil usahamu, bukan karena pekerjaanmu, perbuatan baikmu, itu tidak akan menyelamatkan. Dunia berlomba, agama-agama berlomba untuk orang berbuat baik. Berbuat baik dengan perbuatan, dengan sosial,
Tetapi itu tidak akan menyelamatkan. Tidak akan. Kalau tidak percaya Yesus, tidak percaya Yesus. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya cerita sedikit. Karena nanti saya tidak akan ulang lagi. Ada satu hari seorang pendeta didatangi oleh biksu. Biksu ini berkata, "Pendeta, saya mau bertanya." "Oh, silakan. Silakan kamu bertanya. Kalau seperti saya ini kira-kira bisa masuk surga kan?" "Tidak." Pendeta ini cukup senior, saudara. Dan ini orang tua. Dapat saya katakan juga orang tua rohani saya juga bisa. Karena saya pernah di kuliahi hampir 2 jam oleh beliau. Beliau ini namanya Yusak Cipto. Tidak ada pendeta lain bisa ketemu dia. Tapi hari itu karena saya berkumpul dan berdoa, waktu saya ada di IPIK di Jakarta, di Apoknawe, saya berdoa dan saya ajak teman saya, kita ke Bandung, kita ketemu hamba Tuhan. Dia keluar dan ada apa? Saya mulai cerita dan dia cerita, oh ternyata pendeta ini kalau cerita itu seperti tidak ada ujung dan makanya dia senang suka cerita. Dan singkat cerita, waktu orang ini bertanya, "Pak Pendeta, saya ini bisa masuk surga atau tidak?" Pendeta bilang, "Tunggu. Saya minta 1/4 jam, kamu tunggu ya." Dia berdoa, "Tuhan, kalau ada pertanyaan seperti ini bagaimana? Kalau nanti saya bilang tidak masuk surga, saya takut Tuhan, jangan-jangan nanti dia bisa masuk surga. Kalau nanti saya bilang masuk surga, saya takut Tuhan, jangan-jangan saya salah, saya dapat hukuman. Lalu saya jawab, bagaimana Tuhan?" Lalu Tuhan memberikan jawaban. Dia keluar dan dia berkata, "Kamu bisa masuk surga." Lalu orang itu dia senang sekali. Dan kalau begitu sama dengan Pak Pendeta. Nanti dulu, kamu bisakah kamu melakukan isi kitab sucimu? Kalau kamu bisa, kamu masuk surga. Lalu orang ini menjawab, biksu ini menjawab, "Pak Pendeta, mana ada orang bisa lakukan kitab suci? Tidak ada, Pendeta. Saya tidak bisa lakukan." Lalu Pak Pendeta ini bilang, "Kalau begitu kamu tidak masuk surga." Lalu, wah, pendeta ini bicara betulkah? Jangan bicara pendeta sembarang saja. Saya tanya sekarang Pak Pendeta, Bapak Pendeta bisa lakukan seluruh isi Alkitab atau tidak? Pendeta ini tersenyum, "Saya tidak bisa melakukan seluruh isi Alkitab." "Oh, kalau begitu sama dengan Pak Pendeta, kita sama-sama tidak masuk surga." Nanti dulu, kamu harus tahu, memang saya tidak bisa lakukan seluruh isi Alkitab, tetapi saya punya juru selamat, namanya Yesus Kristus. Pendeta, ya betul. Dan itu hanya kami saja di dalam Alkitab ini ditulis, dia adalah juru selamat. Halo pendeta, kalau begitu saya juga mau masuk surga. Pendeta, bisa kasih saya Alkitab kah? Lalu dia kasih Alkitab. 3-6 bulan kemudian dia datang. Dia bilang, "Pak Pendeta, sekarang saya sudah jadi Kristen." Dia baca Alkitab, dia jadi pendeta. Saudara, ini perkara yang luar biasa. Saudara bisa paham? Jadi kau dan saya ini punya juru selamat. Orang lain tidak punya, agama lain tidak punya, hanya kau dan saya. Kau harus tahu. Tapi jangan kau berbuat dosa terus, jangan. Jangan dosa itu jadikan habitat, jangan. Jadi bukan karena perbuatan baik atau usaha manusia saudara selamat,
tetapi karena anugerah oleh iman, percaya. Martin Luther berkata keselamatan hanya karena anugerah atau sola gratia yang diterima manusia hanya oleh karena iman atau sola fide, dan hanya berdasarkan firman Tuhan atau sola scriptura. Manusia memerlukan keselamatan. Saudara, di situ dilihat, saudara, lihat ya, ini manusia dengan berbagai ilmu agama, dengan gayanya, dia pikir dia bisa ketemu Tuhan. Tidak bisa. Saudara tahu agama itu artinya apa? Ada yang tahu? Ada tidak? Agama itu kacau. Supaya manusia ini tidak kacau, maka dibuat agama. Jadi agama itu adalah usaha manusia untuk supaya manusia ini tidak kacau. Amin. Lalu dengan kesalehan, dengan perbuatan baik, dengan kesalehan, orang rajin beribadah dengan kesalehan, tidak akan mencapai Tuhan. Lalu dengan ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan kan hebat, tidak akan bisa. Dengan perbuatan baik, memang Tuhan kita itu kemana-mana bawa timbangan. Halo, Tuhan kita tidak bawa timbangan, saudaraku. Kalau dulu kan saya dengar pernah begini, jadi perbuatan baik nanti dengan perbuatan jahat itu akan ditimbang, mana yang berat. Saudara, Tuhan kita itu bukan bawa timbangan, bukan. Kalau nanti berat yang perbuatan baik masuk surga, tidak ada. Itu bohong, itu tipu, itu setan. Tidak ada. Perbuatan baikmu itu seperti kain lara, kotor, saudara. Seperti itu. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tidak bisa mencapai. Tuhan tidak bisa. Orang tetap berduyun-duyun masuk ke dalam hukuman kekal, yaitu neraka. Seperti itu. Nah, saudara, cara memperoleh keselamatan. Di sana ada manusia, dosa, hukuman kekal, binasa, kekal di neraka. Tetapi orang itu percaya kepada Yesus, kepada Yesus. Ada salib Kristus, salib Hamasya, salib Yesus Hamasya. Manusia percaya kepada Tuhan Yesus Hamasya. Saudara, dia mencapai Tuhan. Ini pun karena anugerah, karena pemberian. Matinya Yesus disalib itu karena dia menyerahkan nyawanya menjadi pengganti saudara dan saya, menggantikan engkau dihukum, saudara dan saya beroleh pemberian, gift, beroleh kasih karunia, dan saudara diselamatkan karena kasih karunia, karena percayamu, karena imanmu kepada Tuhan Yesus Hamasya. Dia juga bukan Tuhan saja, tetapi dia adalah juga juru selamat kita. Amin. Paham ya? Oke. Nah, sekarang caranya bagaimana?
Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 itu dikatakan, karena begitu besar kasih Tuhan, kasih Bapa Yahweh, Elohim, di situ ditulis Allah, akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, luar biasa. Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia adalah pintu, Yesus adalah pintu dan Yesus adalah jalannya. Kalau dalam tabernakel ini, dia adalah pintu dan dia adalah jalannya untuk saudara menerima keselamatan secara penuh, menerima penebusan secara penuh. Kisah 4:12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan. Kita akan baca dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-11. Saya akan membaca buat saudara. Dan inilah kesaksian itu, Elohim, Bapa Yahweh, mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan hidup kekal itu ada di dalam anaknya. Di dalam anaknya itu siapa? Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Artinya binasa. Kalau engkau punya Yesus, engkau punya hidup kekal. Kalau engkau tidak punya Yesus, engkau mati dan binasa. Jelas sekali, saudara. Amin. Nah, yang berikut cara memiliki Yesus tadi sudah. Ya. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Caranya bagaimana? Membuka hatimu menerima Yesus. Jadi setiap saudara menginjil harus ajak orang itu untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lalu orang itu harus percaya bahwa Yesus itu sudah mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati. Dia harus percaya. Dan yang ketiga, mengaku dengan mulut bahwa Yeshua adalah Juru Selamat dan Tuhan di dalam orang itu. Jadi secara pribadi dia harus mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Roma 10:9, dengan hati orang percaya dan diselamatkan. Dengan mulut orang mengaku. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi pengakuan itu penting sekali. Dilanjutkan dengan berdoa. Jadi ajak orang itu berdoa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Nah, keterbukaan adalah awal daripada pemulihan. Jadi saudara harus percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain.
boleh bilang yang mati itu bukan Yesus, tetapi Yudas Iskariot. Yang mati itu orang yang diserupakan. Itu semua tipu, itu semua bohong. Mengapa? Karena Alkitab adalah bukti dari semua itu. Pertama, dan yang kedua, sejarah membuktikan. Sejarah itu membuktikan. Jadi saudara bisa lihat di internet. Yang pertama adalah Cornelius Tacitus, sejarawan orang Roma yang menulis sejarah, ada di dalam internet. Di zaman pemerintahan Pontius Pilatus di provinsi Yudea, ada seorang yang bernama Yesus Kristus yang mati disalib. Dan diceritakan semua detail. Dan orang ini hidup di zaman itu. Dan yang kedua adalah Suetonius. Dia adalah orang kerajaan Roma yang menulis. Jadi yang pertama adalah Cornelius Tacitus, yang kedua adalah Suetonius, dan yang ketiga adalah Flavius Josephus, sejarawan orang Yahudi. Yang berikut adalah Plinius Secundus. Saudara, saya mau cerita. Flavius Josephus ini dulu pernah menjadi pasukan, komandan pasukan selama 29 tahun. Waktu berumur 29 tahun, dia hidup di tahun itu. Mana ada yang tipu? Tidak ada. Karena orang itu menulis di tahun yang itu. Tetapi kalau sejarah itu ditulis setelah 700 tahun atau 600 tahun, itu pasti banyak tipunya. Plinius Secundus, kemudian Talus, itu sejarawan-sejarawan yang menuliskan tentang Yesua HaMasiah. Belum sejarawan orang Kuwait, belum sejarawan orang Mesir. Mereka juga tulis, tapi ini disembunyikan. Saudara bisa pergi ke museum, British Museum. Saudara bisa pergi ke museum, Yerusalem Museum. Saya nanti kalau ke Israel, saya mau pergi ke Yerusalem Museum. Karena di sana ada tulisan-tulisan itu ada. Dan kita akan ambil fotonya. Jadi saudara, ini hanya tambahan dari saya. Saudara percaya Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain, tidak ada. Saudara, ini bentuk apologet. Apologet itu adalah untuk melawan setiap kekuatan yang dari luar, yang melecehkan kita, yang melecehkan firman, melecehkan Yesus. Tidak. Saudara tetap percaya. Jadi orang Kristen yang militan, jadi penginjil yang radikal. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan berdoa dan nanti saudara sharing, lalu setelah itu makan siang. Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap kami. Biar pelajaran yang kedua ini Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin kami.
kuasai hidup kami. Kami paham mengerti kalau kami harus keluar sebagai penginjil, maka kami akan keluar menjadi penginjil yang radikal, yang punya pemahaman dan tidak diombang-ambingkan, tidak ada keraguan, tetapi dengan pasti dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kami akan sharing dan Tuhan memberkati. Amin. Saudara,